Shalom, selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda GPB Shalom dimanapun kalian berada. Bertemu lagi kita di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Walaupun saat ini kita masih beribadah dengan kondisi seperti ini, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mewakili pengurus Gerakan Pemuda GPB Shalom Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada rekan-rekan yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah pemuda pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati rekan-rekan dimanapun kalian berada. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Nona Pendeta Febriani Tarigan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa baiknya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah Engkau bagi kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab kita dalam ibadah atau persekutuan di hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di dalam naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu.
Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal Yunus? Yunus adalah salah satu tokoh fenomenal dalam cerita Alkitab. Kisah Yunus yang masuk ke dalam perut ikan barangkali mengingatkan kita tentang pribadi Yunus. Saudara yang terkasih, Yunus adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mengingatkan bangsa Niniwe tentang hukuman atas kota itu karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Niniwe adalah ibu kota Asyur, suatu bangsa yang teramat fasik, kejam, dan dursila. Pada pasal keempat dalam kitab Yunus, sebagaimana pembacaan Alkitab kita pada hari ini, penulis menceritakan kemarahan Yunus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarahan Yunus karena pada akhirnya Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe. Barangkali saudara, persoalan bagi Yunus adalah kekhawatirannya akan keamanan lahiriah Israel jika Niniwe luput dari penghukuman Allah. Karena Niniwe adalah bagian musuh dari Israel. Tetapi sebelum berbicara jauh terhadap pasal keempat, saya membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kemarahan Yunus terhadap Allah yang terekam di dalam ayat 1-5, dan kemudian bagian kedua yang diceritakan oleh penulis adalah kasih Allah terhadap Yunus di bagian ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Nah, rekan-rekan pemuda, sebagaimana yang menjadi pengakuan Yunus pada perikop Alkitab kita, dikatakan bahwa Allah itu sesungguhnya pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dan hal itu juga dapat kita lihat dalam pemberitaan kitab Mazmur. Itu makanya kita boleh menyaksikan bahwa oleh karena kasih itu, oleh karena sifat Allah yang panjang sabar, penyayang, dan pengasih, maka tidak heran jika Allah pada akhirnya membatalkan rencana penghukumannya atas Niniwe. Tetapi persoalannya adalah sifat belas kasih Allah itu membuat Yunus sedemikian kecewa, membuat Yunus menjadi bingung secara emosional, sehingga ia merasa bahwa dirinya lebih baik mati. Ia merasa Allah telah memusuhi dirinya dan bangsanya dengan menyelamatkan Niniwe. Perkataan Yunus yang menyatakan lebih baik aku mati daripada hidup sebetulnya memperlihatkan sisi egois Yunus. Ukuran baik atau tidaknya sesuatu ditentukan oleh dirinya sendiri. Bagi Yunus, kematian lebih baik daripada kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Dan itulah ciri-ciri orang yang berpusat pada dirinya sendiri atau yang dikatakan ego. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat
pada perkataan Yunus sebelumnya di ayat yang kedua, Yunus mengatakan di dalam doanya kepada Tuhan, "Bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku?" Artinya, Yunus merasa berhak untuk berdebat dengan Tuhan. Dia merasa berhak untuk menjadikan perkataannya sebagai standar kebenaran. Kekesalan utama dalam diri Yunus membuat dia menjadi buta. Buta akan konsep belas kasih Allah. Dan kesalahan dalam diri Yunus adalah pandangannya yang rendah tentang kehidupan penduduk Niniwe. Yunus seakan melihat Niniwe tidak lebih daripada sampah dunia yang harus dimusnahkan. Tidak ada yang baik di dalam diri mereka. Dan karena pemikiran Yunus yang salah, maka Allah menegur Yunus melalui satu pertanyaan retoris sebagai jawaban atas doa Yunus. Dari ayat keempat, Tuhan bertanya dengan satu pertanyaan retoris. Apakah baik bagimu untuk marah? Bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, sewaktu Yunus protes dengan tindakan Tuhan, artinya keputusan Tuhan dianggap tidak baik oleh Yunus, dan sekarang Tuhan meresponnya dengan kembali bertanya. Allah bertanya, "Jadi apakah baik jika engkau marah?" Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini seharusnya membawa Yunus kepada pengertian bahwa kemarahannya merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Jawaban Tuhan terhadap pertanyaan dalam kekesalan hati Yunus, ungkapan Yunus di dalam doanya, maka kita boleh melihat bersama karakter Allah yang murah hati, karakter Allah yang berbelas kasih dan panjang sabar. Jawaban Allah terhadap pertanyaan ataupun doa yang diungkapkan oleh Yunus dijawab oleh Allah dengan sedemikian sabarnya untuk membawa Yunus yang keras kepala kepada pengoreksian diri. Koreksi dirimu. Tetapi teguran itu tidak membuat Yunus sadar. Justru dia pergi meninggalkan kota Niniwe dan tinggal di sebelah timur Niniwe dan menunggu apa yang akan dilakukan Allah selanjutnya terhadap kota itu. Yunus membangun dengan tangannya sendiri sebuah pondok atau tempat berteduh sementara, terbuat dari dahan-dahan yang dianyam dan ditutupi oleh daun yang segar. Namun ketika Yunus masih terus mengeluh, tampaknya daun-daun pondok yang dibuatnya pun sudah menjadi layu. Dan Tuhan tahu betul, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tanaman hidup merupakan pelindung sinar matahari yang lebih baik daripada pondok buatan tangan Yunus. Dan karena itu di dalam belas kasihnya Allah menyediakan pohon jarak yang tumbuh dengan cepat untuk memperlihatkan kepada Yunus bahwa Allah tetap memperhatikan baik Israel maupun bangsa lainnya. Yunus sangat bersukacita, dia senang dengan adanya pohon jarak. Namun sayangnya Yunus gagal menangkap bahwa anugerah kemurahan Allah seperti pohon jarak itu semua diberikan Tuhan bagi siapa saja yang Tuhan kehendaki. Kemudian Allah memberikan pelajaran-pelajaran kepada Yunus melalui kehadiran seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu dan angin timur panas yang berhembus. Tetapi ternyata Yunus merasa tidak mampu menghadapi pengajaran yang diberikan oleh Allah. Sebuah ujian di mana Yunus harus kembali merasakan suatu kesulitan hidup ketika ia meninggalkan kota Niniwe. Pengajaran Tuhan ternyata masih tidak dimengerti oleh Yunus, sehingga sukacitanya hanya sebentar saja. Sukacitanya kemudian ditelan oleh kegusaran hati. Akibatnya Yunus kembali mengungkapkan keinginannya untuk mati. 2 kali Yunus berkata bahwa dirinya lebih baik
mati saja. Dan saat itu Yunus benar-benar sudah terikat kepada dirinya sendiri. Dan sebagai jawaban atau reaksi Yunus, maka dia meminta agar dirinya mati. Dan kembali kita melihat jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan atas permintaan kedua Yunus tentang kematian. Dia katakan, Allah mengatakan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kita boleh melihat kembali saudara bahwa Allah mengetahui kedalaman hati manusia. Apa yang membuat Yunus kembali marah, apa yang membuat Yunus mengalami kegusaran dalam hatinya, Allah tahu betul. Sehingga pertanyaan Allah di dalam kemarahan Yunus, dia katakan, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Namun kali ini pertanyaan retoris yang seharusnya dijawab dengan kata tidak, ternyata Yunus menjawabnya, baik bagiku marah sampai mati. Saudara bisa membayangkan bagaimana Yunus bersikeras membenarkan kemarahannya sehingga Allah benar-benar menghancurkan pohon jarak yang sebelumnya ia berikan bagi Yunus. Kemarahan Yunus begitu memenuhi hatinya sehingga Yunus tidak mau hidup di dalam pengaturan Allah. Dan pada akhirnya karena dikuasai kemarahan, Yunus memilih untuk memisahkan diri, yaitu dengan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa perhatian Yunus mementingkan kesejahteraan jasmaniahnya sendiri dengan meniadakan perhatiannya bagi Niniwe. Dalam hal ini jelas bahwa Yunus sangat tidak suka dan membenci musuhnya. Apalagi setelah melihat Allah yang begitu mengasihi Niniwe. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengalami atau diperhadapkan kepada hal-hal yang bisa membuat kita kecewa, merasa kesal ataupun marah terhadap sesama kita. Fokus kekecewaan atau kemarahan yang kita rasakan biasanya tidak memandang siapapun. Apakah itu teman, sahabat, pacar, keluarga, bahkan kepada Allah sekalipun kita dapat menjadi marah atau kecewa. Barangkali karena kita merasa bahwa Allah kurang berpihak kepada kita ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah. Kita sering mengeluh karena ketidaktahuan kita akan maksud dan kehendak Allah. Dan dengan demikian pula, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang tanpa pandang usia, baik buruknya seseorang, bahkan kaya atau miskinnya orang itu, virus corona datang kepada siapa saja, dan tidak sedikit orang yang pada akhirnya meninggal. Barangkali jika kita melihat orang jahat yang hidupnya bercela seperti bangsa Niniwe, mungkin tidak ada rasa sedih dalam hati kita jika mereka adalah orang-orang yang mengalami sakit yang disebabkan oleh corona, hingga bahkan mereka meninggal, sehingga harapannya tidak ada lagi orang-orang jahat di dunia ini. Tetapi jika corona menyebabkan kematian bagi orang-orang baik, mereka yang hidupnya sudah menderita sejak lama, bahkan mereka yang hidupnya saleh seperti tokoh-tokoh agama, barangkali kita menjadi sama kecewanya seperti Yunus. Mengapa tidak orang jahat saja yang menderita? Mengapa pandemi COVID-19 menjadi penderitaan bagi semua orang, bahkan orang-orang baik sekalipun? Apakah Allah hadir di tengah penderitaan semua orang? Apakah Allah hadir di tengah pandemi COVID-19? Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pahamilah bahwa Allah bekerja tidak menyerupai pesulap,
Bim salabim lalu jadi. Allah bekerja melalui sebuah proses. Karena Allah berkehendak agar pekerjaannya dinyatakan bagi semua orang. Dan upaya penyataan pekerjaan Allah melalui sebuah proses. Dan proses itu terlihat ketika Allah menggerakkan hati manusia yang turut menolong sesamanya. Manusia yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Maka di sanalah letak kehadiran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita saat ini untuk menyadari bahwa keberadaan kita di dunia adalah untuk menyenangkan Allah lewat perkataan dan perbuatan yang harus ditunjukkan terhadap sesama, terhadap lingkungan kita dan semua makhluk ciptaannya. Dengan begitulah pekerjaan Allah dinyatakan. Maksud dan kehendak Allah tidak pernah diketahui manusia secara pasti. Namun gunakan iman kita. Gunakan iman kita untuk memahami bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan. Belas kasih Allah berasal dari perasaan cintanya terhadap kita. Sehingga kita melewati segala pergumulan bersama Allah. Dan itu yang dinamakan dengan the power of God's love. Ya. Kekuatan kita berasal dari cinta Allah terhadap kita. Maka yakin dan percayalah, gunakan iman kita untuk melihat bahwa Allah pun turut bekerja. Allah pun sudah bertindak mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan cara kehadiran orang-orang yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Kehadiran orang-orang yang turut membantu sesamanya. Kehadiran orang-orang yang turut berempati, memberikan pertolongan bagi banyak orang. Allah telah hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Maka yang sekarang harus kita lakukan adalah tetap percaya, tetap menjadi saksi, tetap memuliakan Allah, tetap menyatakan perbuatan Allah dalam perkataan dan juga tindakan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita kepada Allah. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami percaya bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Kami boleh melihat bagaimana banyak orang yang tergerak hatinya untuk menolong sesamanya manusia, untuk turut membantu di dalam keresahan banyak orang. Tuhan Yesus, biarlah kami semua tetap menjadi manusia yang saling menopang satu dengan yang lainnya sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sekalian hanya kepadamu. Tuhan Yesus, oleh karena pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, maka kami tidak dapat beribadah di gereja. Tetapi biarlah sukacita kami, semangat persekutuan tetap menyala-nyala dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap memiliki kerinduan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang boleh kami lakukan pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini dapat berlalu. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan, para presbiter, semua pelayan-pelayan Tuhan, dan bahkan kami sekalian.
Tuhan mampukan untuk tetap boleh melayani, untuk tetap boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Iman kami tidak menjadi goyah di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin negara ini, dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan bijaksana bagi mereka, agar mereka dapat melakukan segala apa yang terbaik bagi negara ini. Dan jadikanlah kami sebagai warga masyarakat yang dengar-dengaran akan himbauan pemerintah. Biarlah kami sesama manusia boleh saling menjaga diri kami, menjaga kerabat kami, menjaga keluarga kami, dan menjaga kehidupan banyak orang dengan turut mendengarkan himbauan pemerintah, dengan turut menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan Yesus, jagailah kami, lindungilah negara ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, kesulitan perekonomian oleh karena tindakan PHK dari tempat-tempat pekerjaan mereka, ataupun mereka yang saat ini sedang bergumul di rumah sakit, atau mereka yang saat ini sedang mengalami duka cita. Tuhan, pulihkan mereka, Tuhan hibur mereka. Sebagaimana Tuhan telah menghibur Yunus melalui kehadiran pohon jarak, maka biarlah Tuhan juga boleh menghibur hati setiap umat. Tuhan juga boleh menyatakan kuasa, Tuhan yang menyatakan pemulihan bagi hidup kami. Berikanlah kami teguran jika kami memang melakukan suatu kesalahan, karena kami pahami bahwa cinta kasih Allah tiada batas. Cinta kasih Allah begitu dalam sehingga kami merindukan teguran yang berasal dari cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa agar sekiranya kami dikuatkan untuk menghadapi segala problematika di dunia ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami untuk bermohon kepada Tuhan. Kami naikkan doa syukur dan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita beribadah terpisah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai pemuda mampu untuk terus bergerak secara fantastis dan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk itu kita harus tetap semangat dan terus memuji-muji Dia. Mari sama-sama kita menyanyi pujian Allah Sanggup. Yang tak pernah
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini, dan sekiranya ibadah kita pada hari ini tetap membuat kita kembali bersemangat dalam kehidupan beriman kita, dan sekiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman bagi kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita sekalian pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.